Nah, sekarang kalau kemarin kita hanya menampilkan nama, ya, mata kuliahnya sudah ada, kita hanya mencari N-nya, ya, N-nya itu nilainya, berarti nilai itu diambil dari sini, ya, kemarin ya. Terus kita mencari AM itu angka mutunya dari mana? Angka mutu itu adalah, kalau di sini A, dia 3, gitu ya. Ini sini B, dia menjadi nilainya A4, B3, C2, D1, E0. Ya, seperti itu. M itu adalah apa? M itu adalah AM dikalikan SKS. Nah, selanjutnya di sini totalnya kita menggunakan sum, menotalkan yang ini. Nah, mencari indeks prestasinya adalah M dibagi SKS. Itu yang kemarin ya. Nah, tapi kemarin sudah ada mata kuliahnya di sini. Ya, sudah ada mata kuliahnya. Nah, kalau sekarang mata kuliahnya akan kita cari, ya, kita ambil dari tabel bantu di sini. Ya. Kalau prodinya TE, nah ini mata kuliahnya. Untuk TK, ini mata kuliahnya. EK, ini mata kuliahnya. Nah, saya mau tanya, kalau tabel bantu di sini, kita menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP? Ada yang bisa kasih pendapat? Gak ada yang bisa kasih pendapat? Ya, jadi jangan terjebak apa namanya, melihat tabelnya seperti ini, terus ada yang bilang, oh ini VLOOKUP. Nah, kita mesti ingat, yang menjadi kuncinya itu kan tadi TE, ini ya, TE, ada TK, ada EK. Ini. Jadi kalau kita ada NIM baru atau ada prodi baru yang kita tampilkan, berarti ke samping. Kalau ke samping kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Nah, ini ada ya fungsi-fungsi yang kemarin. Nah, tapi nanti kita akan kombinasi dengan memotong karakter. Kalau memotong karakter dari depan menggunakan fungsi apa? Ada yang bisa jawab nggak? Fungsi apa? Right, Pak. Ada yang masih ingat kemarin left, right, sama mid? Right, Pak. Right. Pak, left. Left, Pak. Suara saya kedengaran nggak? Kalau nggak ada yang jawab. Left, Pak. Suara saya Kiri. kedengaran? Halo? Kedengaran, Pak. Dari depan left. Ya, sekarang saya mulai dengan mencari nama. Nama itu ada di tabel ini. Ya, nama itu ada di tabel ini. Ya, berarti kita menggunakan VLOOKUP. Ya, menggunakan VLOOKUP. Nah, di sini kita gunakan sama dengan VLOOKUP. Ingat ya, yang di ini. Ya. Lookup value-nya mana? Lookup value-nya adalah di NIM. Ya, kalau kita ambil berarti di C6. C6. Tabel bantunya mana? Tabel bantunya ini. Kita blok semua dari sini. Kolom keberapa? Nama itu ada di kolom kedua. 1, 2. Berarti kolom kedua. Titik koma. 2 titik koma 0. Tutup. Nah, sekarang kita sudah dapat. Ya, namanya Abdu. Sekarang kita cari prodi. Prodi dari tabel prodi. Tabel prodi ini berarti kita menggunakan HLOOKUP. Tadi saya bilang karena ke sampingnya. Kalau kita menambah prodinya itu ke samping, bukan ke bawah. Berarti kita menggunakan HLOOKUP. Berarti sama dengan HLOOKUP. Ingat ada berapa bagian? HLOOKUP itu ada 4 bagian ya. Sekarang lookup value-nya mana? Lookup value-nya tentunya sama dengan NIM. Ya, kita klik NIM, kita
titik koma kita blok ini semua range tabelnya, titik koma kolom baris keberapa. Jadi kalau lookup itu menggunakan baris bukan kolom ke bawah ya. Baris itu ke bawah. Berarti baris kedua 1 2. Nah, kita isi 2 titik koma 0 kurung tutup. Kenapa N per A? Ya. Kalau N per A itu karena datanya tidak ada di sini. Kita coba cek. Kalau kita langsung tadi berarti TE07001. Di sini tidak ada TE07001. Yang ada cuma TE. Nah ini berarti kita harus memotong. Memotong pakai apa? Saya coba dari sini. Sama dengan left. Ya, left. Kita klik itu. Ambil berapa? Sebanyak 2. Kurung tutup. Nah, harusnya ini. Baru dia muncul. Nah, berarti kita harus mengkombinasikan fungsi left dengan fungsi lookup. Ya, nah di sini kita tambahkan left. Ya, kurung buka C6. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 kurung tutup. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, kita enter. Baru muncul teknik elektronika. TE. Bener nggak? Kita uji aja. Kalau ini TK, nih ya, ini TK 002. Ini harusnya munculnya adalah teknik komputer. Harusnya muncul teknik komputer. Benar ya? Teknik komputer. Oke, sampai di situ. Nah, sekarang pengguna atau mencari mata kuliah itu karena mata kuliahnya ada di sini. Berarti rumusnya sama dengan yang ini. Fungsinya sama dengan yang ini. Sementara kalau nilai, mencarinya karena tabelnya di sini, caranya sama dengan yang di sini untuk mencari nama. Bedanya hanya di kolom atau barisnya. Ya. Sekarang mudahnya gimana? Saya tinggal copy aja. Ya, ini saya copy. Tapi nanti jangan lupa kalau kita ingin mengcopy berarti ada bagian-bagian tertentu yang posisinya tidak boleh berubah ya. Itu harus kita absolutkan atau kita beri tanda dolar. Ya, kita beri tanda dolar. Nah, sekarang yang tidak boleh berubah itu pertama adalah ini. Lookup value-nya. Yang kedua adalah tabel banding. Berarti nah, C6 yang ini harus kita absolutkan. Tekan F4 ya. Range tabel juga tidak boleh berubah. Kita tekan F4. Di sini sebelahnya lagi F4. Oke, kalau sudah paste. Sekarang tinggal kita copy. Copy ke sini. Nah, kalau copy ke sini saya tarik aja tuh copy ke bawah. Pasti sama. Kenapa sama? Karena barisnya sama. Ini kan 2. Saya klik bawah lagi 2. Klik lagi 2. Padahal harusnya di sini bukan 2. Di sini adalah baris ke-3. Baris ke-3. Oke. Enter. Ya kan? Sini baris ke-4. Terus ya. Tambahin 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sekarang kalau kita lihat ini sudah berubah-ubah. Kita lihat di sini teknik komputer, agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, Inggris, komputer 1, matematika diskrit, kalkulus. Kita lihat yang beda sekali itu adalah di MK7. Jadi MK7 ini pasti berbeda. Saya ganti pakai yang Eka. Saya cari datanya ini Eka. Eko Sutarto misalkan ini adalah Eka. Ya, saya pindahkan ke sini. Harusnya ekonomi kemarin. Ekonomi, kita lihat yang MK7 pengantar ilmu ekonomi.
pengantar ilmu ekonomi. Ya, kalau kita lihat dari yang MK5 ke atas itu mata kuliahnya hampir sama, bukan hampir sama, sama ya. Jadi kita nggak tahu benar atau salahnya. Kita cari yang ke bawahnya. Ya. Sekarang kalau ekonomi tadi ternyata pengantar ilmu ekonomi. Kita lihat kalau teknik elektro berarti harusnya elektronika satu. Kita cari yang teknik elektro yang TE. Ya. Nah, teknik elektro yang tujuannya elektronika satu. Ya, nah begitu. Jadi sudah otomatis ya. Kita mau bikin berapa prodi pun ya sudah otomatis. Nah, sekarang kita cari nilai. Nilainya kan tadi menggunakan tabel ini. Ya, menggunakan tabel ini. Berarti kita cukup mengcopy yang ini. Karena sama, ini juga menggunakan tabel ini. Tinggal yang diganti adalah nomor kolomnya. Nah, yang tidak boleh berubah mana? C6, 4, F4, F4. Nah, sudah dapat, kita copy, kita paste di sini, kita ke bawah, copy ke bawah. Nah, muncul semua itu Abduh gitu ya. Karena masih dua. Dua itu adalah nama. Kita mulai dari 3 di sini. Nah, ini 3. Ya. 3, 4, ya. 5, 6, 7, 8, 7, 7, 4, 5, 6. Oh, harusnya di sini 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sekarang kita sudah dapat ya. Sudah dapat nilainya. Kita cek. Abduh. A A A A A A B C B B B C B B A A B C A A B C. Itu sudah benar ya. Sesuai. Nah, kita masuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah AM. AM itu angka mutu. Angka mutu itu kemarin kita sudah coba latihan. Kalau A berarti itu 4. Kalau sebentar. Ya, A4, B3, C2, D1 dan seterusnya ya. Itu bagaimana? Kemarin kita sudah belajar fungsi if ya. Fungsi if itu ada 3 bagian. Nih. Bagian pertama adalah sel yang diuji, bagian kedua adalah jika pengujiannya benar, ya, apa yang harus kita kerjakan di bagian ini. Nah, selanjutnya bagian ketiga adalah jika pengujiannya salah. Kalau salah, apa yang harus kita kerjakan atau apa perintah apa yang harus kita simpan di situ. Ya. Nah, kemarin sudah kita coba if bersarang. Di dalam if ada if lagi. Nah, di situ saya sudah sampaikan bahwa berapa if yang digunakan adalah jumlah pernyataan dikurangi 1. Jumlah pernyataan dikurangi 1. Contoh soal kita ini ada 5 pernyataan. Apa saja? Kalau 4, kalau A dia 4, kalau B dia 3, kalau dia C 2, D 1, E 0. Nah, itu ada 5 pernyataan. Kita kurangi 1 berarti ada 4. Makanya if-nya ada 4. Sekarang kita coba aplikasikan. Sama dengan jika ya D11 ini sama dengan A, berarti kondisi benarnya adalah tuliskan nilai 4. Jika salah, if lagi. Jika
D11 sama dengan B, ya, berarti kita akan isikan nilai 3. Jika tidak, if lagi. Karena kita punya if-nya 4 kan? Tadi pernyataan dikurang 1. Kita baru punya 2. Sekarang ketiga. Jika D11 sama dengan C, berarti 2. Ya, lihatnya di sini ya. Nah, berarti 2. Nah, if-nya ada berapa? Kita lihat. 1, 2, 3. If-nya baru 3. Padahal kita butuhnya 4. Ya. If berarti terakhir ini. If D11 sama dengan D, berarti nilai benarnya 1. Salahnya berapa? Apa? Nah, salahnya kita letakkan 0. Jadi selain dari itu kan 0. Ya. Kurung tutup. Kurung tutupnya ada berapa? Kita lihat aja kurung bukanya kan ada 4. Berarti kurung tutupnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Enter. 4. Nah, kalau sudah begini, ya, kita tinggal copy saja ke bawah. Nih, ya. Kita copy saja ke bawah. Nah, selanjutnya sambil kita cek A4, B3 benar. C2. Ya, kita lihat ada yang D nggak di sini nilainya. Ini ternyata tidak ada yang D, berarti kita abaikan saja. Tapi insya Allah benar karena ini sudah nilainya sudah ini ya. Kalau kita mau tes juga misalkan di sini D aja. D1 E-nya 0. Berarti sudah kita batalin. Nah, berarti sudah benar fungsi kita. Nah, M itu adalah AM dikalikan SKS sama dengan gampang tinggal ini kalikan F11. F11. Nah, kita copy ke bawah. Oke. Nah, berarti tinggal kita sum. Kita jumlah yang atasnya sama dengan sum. Ya, ini kita blok dapat 73. Nah, untuk mencari indeks prestasinya adalah total yang ini, yang 73 ini dibagi dengan yang 22 ini. Jadi total mutu, nilai mutu itu dengan dibagi dengan SKS. Berarti sama dengan ini dibagi dengan SKS. 3,32. Nah, seperti itu.